adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika. Bersama dengan saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang konsep daya. Daya didefinisikan sebagai laju usaha atau besar usaha persatuan waktu. Daya dapat dinyatakan dalam daya rata-rata dan daya sesaat. Daya rata-rata merupakan perubahan usaha dibagi dengan perubahan waktu, atau ditulis dalam matematik P rata-rata sama dengan delta W per delta T, atau sama dengan W per T. Sedangkan daya sesaat sama dengan turunan pertama usaha terhadap waktu, atau P sesaat, atau ditulis dengan P sama dengan dW dt, atau sama dengan F kali T. Jadi daya sama juga dengan perkalian skalar antara vektor gaya dengan vektor kecepatan. Ini diperoleh dari, karena W itu sama dengan gaya kali perpindahan, maka P sama dengan D F kali S dt, F kali S dt, atau sama dengan F kali ds dt. Sedangkan ds dt sama dengan V, maka daya itu sama dengan F kali V. Oke, kita lihat satuan dari daya adalah watt atau joule per second, watt atau joule per second, atau sama dengan kilogram meter pangkat 2 per second pangkat 3. Ini merupakan satuan dalam satuan internasional. Sedangkan dalam CGS, cm gram per second, satuan daya dinyatakan dalam gram cm pangkat 2 per second pangkat 3, atau ERG per second. Satuan daya juga dapat dinyatakan dalam horsepower dengan 1 watt. Jadi 1 watt sama dengan 10 pangkat 3 ERG per second, atau 1 horsepower sama dengan 746 watt. Daya merupakan usaha per waktu. Setiap unit daya dikalikan dengan satuan waktu memberikan satuan usaha atau energi, bukan daya. Misalnya kilowatt jam atau kilowatt hour, itu merupakan satuan usaha atau energi. Jadi 1 kilowatt hour itu sama dengan 10 pangkat 3 joule per second kali 60 kali 60, sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule, atau sama dengan 3,6 megajoule, karena 10 pangkat 6 itu merupakan awalan mega. Grafik dari daya. Jadi kemiringan kurva usaha terhadap waktu memberikan daya sesaat sebagai P sama dengan dW dt atau tan theta. Jadi kemiringan kurva di bawah grafik usaha terhadap waktu itu merupakan tan theta. Itu adalah nilai dari daya. Sedangkan luas di bawah grafik atau kurva daya terhadap waktu itu sama dengan besar usaha yang dilakukan. Jadi usaha yang dilakukan sama juga dengan integral dari fungsi P terhadap waktu. Jadi kalau kita lihat di bawah grafik daya terhadap waktu, kurva luas kurva yang diarsir ini sama dengan usaha, besar usaha. Efisiensi daya didefinisikan sebagai perbandingan daya keluaran atau output dibagi dengan daya masukan. Secara matematis ditulis eta sama dengan P output bagi P input dikali 100%. Dengan eta itu merupakan efisiensi, bisa dalam persen. P in itu sama dengan konsumsi daya atau daya input satuan watt, dan P output itu sama dengan daya output atau kerja aktual
dinyatakan dalam watt. Kita lihat contoh soal yang pertama. Daya yang diterapkan oleh mesin kereta yang masanya 2,05 kali 10 pangkat 6 kg mengubah kecepatannya dari 5 meter per second menjadi 25 meter per second dalam 5 menit adalah, kita ketahui bahwa P itu sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Sedangkan usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, perubahan energi kinetik itu sama dengan setengah M V2 kuadrat kurang V1 kuadrat, sama dengan setengah kali masanya 2,05 kali 10 pangkat 6 kali V2 nya 25 kuadrat kurang V1 nya 5 kuadrat. Jadi usahanya sama dengan 615 kali 10 pangkat 6 Joule, itu sama dengan 615 megajoule. Maka daya yang diterapkan adalah 615 megajoule dibagi dengan 5 menit, berarti 5 kali 60 second, maka sama dengan 615 megajoule bagi 300 second, sama dengan 2,05 megajoule per second, atau sama dengan 2,05 megawatt. Bisa jawabannya B. Oke, kita lihat soal nomor 2. Air terjun jatuh pada laju 100 kg per second pada bilah turbin. Jika tinggi air terjun 100 meter, maka daya yang disalurkan ke turbin kira-kira sama dengan, kita ketahui bahwa daya itu sama dengan usaha dibagi dengan waktu, sama juga dengan perubahan energi potensial setiap waktu. Sedangkan perubahan energi potensial itu kita bisa tuliskan dalam MGH kali waktu. Nah, di soal sudah diketahui massa air setiap detik dikali G kali H, maka daya sama dengan 100 kg per second dikali G nya 10 meter per second pangkat 2 dikali H nya 100 meter, maka dayanya sama dengan 10 pangkat 5 watt atau sama dengan 100 kilowatt. Jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang kedua. Soal yang ketiga, sebuah partikel bergerak dengan kecepatan V dalam vektor ya 5i min 3j plus 6k meter per second di bawah pengaruh gaya konstan F sama dengan 10i plus 10j plus 2k Newton. Daya sesaat yang diterapkan pada partikel adalah, kita telah ketahui bahwa daya sama dengan besaran skalar yang diperoleh dari perkalian antara gaya dan kecepatan. Maka P sesaatnya sama dengan 10i plus 10j plus 20k kali 5i min 3j plus 6k, maka sama dengan, ingat bahwa dalam perkalian titik I titik I sama dengan 1, J titik J sama dengan 1, K titik K sama dengan 1, sedangkan I titik J sama dengan 0, J titik I sama dengan 0, I titik K sama dengan 0, C titik K sama dengan 0. Maka H
hasil perkalian dari kedua vektor ini sama dengan 10 kali 5 ditambah 10 kali min 3 ditambah 20 kali 6 sama dengan 140 watt. Ini jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang keempat. Sebuah bendungan terletak di ketinggian 550 meter di atas permukaan laut dan memasok air ke pembangkit listrik, yaitu pada ketinggian 50 meter di atas permukaan laut. 2000 kg air melewati turbin per detik. Daya listrik maksimum dari pembangkit listrik jika seluruh sistem memiliki efisiensi 80% adalah, kita ketahui bahwa daya itu sama dengan usaha dibagi waktu, itu sama dengan perubahan energi potensial dibagi waktu, itu sama dengan M kali G kali delta H dibagi waktu. Nah, kita ketahui bahwa di soal M per T nya itu sama dengan M per T nya itu sama dengan 2000, maka T sama dengan M per T 2000 kg per second dikali G nya 10 meter per second kuadrat dikali delta H nya itu 550 meter dikurang 50 meter sama dengan 2000 kali 10 kali 500 sama dengan 10 pangkat 7 watt. Nah, sedangkan yang ditanya adalah daya listrik maksimum dari pembangkit listrik. Ingat bahwa efisiensi sistem sama dengan 80%. Maka daya sebesar 10 pangkat 7 watt akan digunakan sebesar, jadi ini ditanya daya output ya. Jadi daya outputnya sama dengan P output itu sama dengan 80% dari daya input 10 pangkat 7 watt, itu sekitar 8 kali 10 pangkat 6 watt. Jadi daya output itu sama dengan 8 megawatt ya. Jadi sekitar 8 megawatt. Jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang kelima. Sebuah gerbong lift memiliki massa 1600 kg dan membawa penumpang yang memiliki massa 200 kg. Gaya gesek konstan sebesar 4000 Newton memperlambat gerakannya naik seperti pada gambar. Daya yang diantarkan oleh motor yang diperlukan untuk mengangkat gerbong lift pada kelajuan 3 meter per second adalah, pada lift bekerja gaya seperti yang ditunjukkan pada gambar adalah gaya berat total lift dan penumpangnya, gaya gesek dan tegangan tali T. Maka karena lift bergerak dengan kecepatan tetap, berarti berlaku resultan F sama dengan 0. Maka T kurang F kurang mg sama dengan 0. Maka T sama dengan F plus mg sama dengan 4000 Newton ditambah M nya 1600, M nya 1600 ditambah 200 maka 1800 dikali G nya 10 meter per second kuadrat, maka T nya sama dengan 400
4000 ditambah 1800 kali 10, maka sebesar 22.000 Newton. Jadi tegangan talinya 22.000 Newton. Maka daya sesaat oleh motor yang diperlukan untuk mengangkat gerbong lift adalah T vektor gaya tegangan tali dikali V nya sama dengan 22.000 Newton dikali 3 meter per second sama dengan 66.000 watt ya, atau sama dengan 66 kilowatt.